Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyyina wa sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi fafazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita awali majlis ilmu kita di subuh ini, Ahad 26 Syawal 1445 Hijrah, dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkehidupan di antara sekian orang hidup. Kita mendapatkan kenikmatan berislam. Di antara sekian orang berislam, kita diberikan kenikmatan untuk beriman. Dan di antara panggilan iman itu, dari sekian ragam ibadah kita kepada Allah, adalah panggilan untuk bisa memperdalam pengetahuan kita, memperbanyak dan merapatkan majlis untuk meningkatkan iman kepada Allah, sekaligus juga mengangkat derajat kita di hadapan Allah dengan tambahan pengetahuan-pengetahuan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11 itu, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang yang beriman. Nah, ini yang dipanggil imannya. Hai orang-orang yang telah menyatakan diri beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jika diinfokan pada kalian, mendapatkan informasi, di-share atau mintakan pada kita untuk melapangkan majelis, meluaskan. Tafsirnya bisa dua. Bisa setelah datang, padat, berikan kesempatan untuk orang mendapatkan bagiannya duduk dan nyaman di tempat ia mendapati, di situ dia kemudian berhenti. Atau yang kedua, di kekinian, mungkin majelisnya kan nggak semua orang datang secara offline, ada yang online, di share supaya ilmu itu bisa meluas dan lapang orang menikmatinya. Tujuannya apa? Nanti penutupnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka Allah berkenan bagi penuntut ilmu yang belajar dengan imannya. Jadi niatkan belajar itu menggunakan apa? Iman. Nah, puncak iman itu mengerjakan segala hal karena Allah. Karena itu pembuka iman di Al-Quran itu disandingkan dengan sifat Allah yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi puncak iman itu ketika semua apa yang kita kerjakan lillah, karena kualitasnya disebut dengan ihsan. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan kegiatanmu sebagai ibadah karena Allah dan merasa diawasi oleh Allah, sekalipun kau tak mampu menatapnya. Itulah puncaknya. Nah, bersyukur kita pada Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan untuk beriman dan menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya baru kembali dari Wonogiri. Jadi subuh kemarin di Wonogiri, kemudian dari Solo sebetulnya dari Wonogiri langsung ke Semarang. Dari Semarang mau ada pertemuan, tapi karena mengejar jadwal ke sini tidak terkejar, langsung berangkat pakai darat. Nah, jadi tiba mampir, ini saya belum ke rumah ini, mampir di kantor, langsung kemudian ganti pakaian, kemudian ke sini. Nah,
Yang ingin saya ceritakan bukan itu. Yang ingin saya ceritakan, di sela perjalanan itu ya kita mendapati informasi yang sebetulnya saya sudah tahu juga. Ya Ustadz, ini ada ramai-ramai tentang musik nih. Kemudian ini ada begini begitu, ada juga yang mencela, ada juga yang merendahkan, ada juga macam-macam. Saya pikir yang pertama, ini yang penting saya tegaskan pada kita semua. Kita itu mengaji bukan untuk keramaian. Sekali lagi, kita mengaji bukan untuk apa? Keramaian. Kita mengaji untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Standarnya cuma dua di ayat yang tadi kita buka. Satu, meningkatkan iman. Cirinya semakin kenal Allah, semakin senang ibadah, semakin giat kemudian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang kedua adalah menambah pengetahuan, yang dengan tambahan pengetahuan itu memudahkan kepada kita menunaikan ibadah. Kalau kita tidak tahu tentang tambahan pengetahuan itu, rumit kita menunaikan ibadah. Ya, gimana supaya mudah, supaya gampang adaptasinya? Misal, kalau yang satu ilmu, satu dalil, satu cara itu gampang, takbir ucapkan Allahu Akbar, nggak ada masalah. Tapi kalau subuh masuk bab kunut, ya Ustaz Zaki tadi tidak kunut, Ustaz Amir itu kunut. Kalau kita tahu ilmu, ya baik yang kunut ada dalilnya, yang tidak kunut ada dalilnya, adaptasinya mudah. Ketika imamnya kunut kita tinggal ikuti. Dan kalau imamnya salam tidak usah sujud sahwi, karena tahu ilmunya. Jadi dua saja, meningkatkan iman kepada Allah. Yang kedua, bagaimana menambah pengetahuan supaya mudah kita beradaptasi dalam rangka menunaikan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin memberikan nasihat pada kita semua di awal ini, itu untuk dua hal tadi, dan semuanya lillah, termasuk para pengajar. Ya, jangan mengejar keramaian, popularitas, apalagi materi. Waliyadzubillah. Saya pun sering mengatakan, kalau apa yang saya sampaikan tidak mendekatkan Anda kepada Allah, tidak menambah pengetahuan, tinggalkan saya, cari guru-guru lain yang lebih baik dengan sifat itu. Fadzakir innama anta dzakir lasta alaihim bimusaitir. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatkan, share, ingatkan. Tugasmu hanya mengingatkan, bukan untuk menguasai orang. Ya, apalagi saya yang bukan nabi, bukan rasul, hanya menyampaikan. Silahkan setelah disampaikan teman-teman kemudian menangkap. Kalau nyaman dengan itu amalkan, tidak nyaman tinggalkan. Dan jangan pernah ada kesan untuk menguasai jamaah, jangan pernah ada kesan untuk mencari dunia dan sebagainya. Wala tamnun tastakthir. Materi kali ini pun jangan sampai ditujukan untuk keramaian, apalagi kegaduhan. Itu tidak baik. Ya, biasanya kalau sudah gaduh, apapun yang disampaikan itu tidak akan bisa meresap ke dalam hati. Ujungnya nanti tidak akan terima dan saling berbantah, dan itu yang sangat dihindari. Ya, yang paling berbahaya nanti saling menuduh. Kalau bukan fitnah, ya ghibah nantinya, dua-duanya tidak baik. Karena itu materi sekarang pun diniatkan memperdalam pengetahuan, sehingga bertambah pengetahuan itu, dan dengan tambahan pengetahuan itu kita bawa untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan diartikan dalam konteks membantah supaya nanti video tidak dipotong, ini klarifikasi, wah ini itu, tidak. Kita hari ini ngaji, ya nggak ada urusan dengan yang lain-lain. Dan tidak usah marah, saya pun tidak marah. Saya tidak marah, ya tidak usah marah. Dicela itu biasa, tidak apa-apa. Nanti kan semua bertanggung jawab di hadapan Allah. Saat pulang kepada Allah dihisab, saat dihisab ditampakkan semua, dibuka hatinya, dilihat perbuatannya. Kan semua kembali, itu aja. Jadi tidak usah terlalu capek dengan itu semua. Nikmati apa yang ada saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya bagi kepada 3 bagian. Satu, ini ada kronologis supaya diketahui dengan baik. Yang kedua, kita ada beberapa yang kita urai tentang pengertian musik, pengertian syair, surat Asy-Syu'ara, kan? Pemusik dan sebagainya, nanti kita urai. Nah, kemudian yang ketiga, kalau waktunya masih ada, kan kajian perdana ya Ustaz ya. Oh, jadi sampai jam 2. Ya. Yang ketiga tentang hukum, hukumnya bagaimana dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi kalau Allah, kalau Rasulnya seperti apa, dan jangan lupa memahami kalau Allah, kalau Rasul itu seperti apa, dan bagaimana cara memahaminya.
Ya, itu 3 bagian yang kita coba akan hadirkan. Bagian pertama itu kan ada cuplikan yang viral ya, kurang lebih 2 menit lah ya. Kemudian diambil sedikit. Nah, materi yang diambil itu ada di pengkajian Ramadan yang dilangsungkan di Universitas Muhammadiyah Jakarta, berlangsung dari 8 sampai 10 Ramadan. Itu di kisaran 18 sampai 20 Maret 2024. Jadi isi materi sesi 4. Bukan hanya saya, ada juga saudari Ustazah Oki Siana Dewi itu ya, karena itu talk show sifatnya. Dan ini yang penting, jamaah yang datang itu bukan kalangan awam, bukan yang tidak tahu ilmu, tapi utusan dari setiap provinsi se-Indonesia. Di situ ada majelis tarjih yang bagian konstruksi hukum fikih, ada beberapa profesor, ada mubalik, ada macam-macam dan sebagainya. Karena sifatnya pengkajian, bukan pengajian. Beda. Kalau pengajian ngaji, kita belajar ya dan seterusnya. Kalau pengkajian itu analisis, menganalisis, meneliti dan melahirkan satu kesimpulan. Baik, secara singkat dan padat saja karena kita bagi dengan cepat. Yang diambil di cuplik itu diantaranya ada satu pertanyaan tentang hukum musik. Sebetulnya ada satu pernyataan, ada satu pertanyaan. Pernyataannya dari moderator yang menyamakan Quran dengan musik, dan saya bantah tegas itu dengan dalil dan seterusnya. Yang kedua, yang ini yang penting, pertanyaan tentang musik, tentang hukum musik. Ya, nanti teman-teman bisa lihat tuh, klik aja di YouTube tuh gampang, pengkajian Ramadan UMJ ya, nanti keluar tuh. Itu ada kurang lebih 2 jam di situ. Kemudian saya jawab dengan menyampaikan 2 hal. Pertama, ini standar kami. Saya menyampaikan sikap sebelum menyampaikan hukum. Sikap saya terhadap musik, karena saya ini senang Quran, cinta Quran, dan berharap menjadi bagian dari ahli Quran, maka posisi saya menjauhi musik karena saya tidak suka musik. Gelombang musik itu nggak sama dengan gelombang Quran. Itu poin saya. Itu sikap yang pertama saya sampaikan. Adapun terkait hukum, mesti jujur. Disampaikanlah bagaimana pandangan ulama tentang hukum itu. Walaupun kita punya sikap berbeda, hukum harus disampaikan. Antum mau kunut boleh, tapi antum sampaikan dalil yang tidak kunut, supaya nanti saat ada orang tidak kunut antum mengerti. Anda tidak kunut boleh, tapi ketika Anda tidak kunut pun harus disampaikan dalil yang kunut bagaimana, supaya tidak mencela ketika orang menunaikan kunut. Maka saya sampaikan kemudian pendapat-pendapat ulama terkait dengan hukum musik itu pada 3 aspek utama. Ada yang mengharamkan mutlak, ada yang menghalalkan mutlak, ada yang menghalalkan dengan catatan. Saya uraikan secara singkat karena waktunya terbatas. Yang mengharamkan ini dalilnya, ini turunannya. Yang membolehkan seperti ini, yang mutlak itu langsung saya tolak, ini abaikan saja. Yang membolehkan dengan catatan begini, begini, begini. Kemudian didialogkan. Ya, yang satu saya turunkan ini yang surat Luqman ayat 6. Kemudian sampailah pada titik surat Asy-Syu'ara. Saya sampaikan makna Asy-Syu'ara jamak dari kata syair, ya syair itu artinya begini dan sebagainya. Nah, yang dicuplik itu yang itunya aja tuh. Ya. Syair pemusik, lalu disimpulkan dan dibuat sebuah framing. Ada surat musik di Quran, Ustadz ini menghalalkan musik. Nah, itulah yang terjadi. Nah, dan itu nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan saya mengatakan saya menghalalkan musik? Dan sejak kapan saya mengatakan saya mengharamkan musik? Sikap saya jelas, saya menjauhi musik, saya tidak suka musik. Hanya pendapat ulama seperti ini. Jelas sampai sini? Nah, jadi kalau ada yang motong-motong, ada yang mencela dan sebagainya, itu semua bertanggung jawab di hadapan Allah. Dan tidak usah terlalu capek, jangan saling membantah, lelah nanti seperti itu. Habis waktunya, lupa anak belum mandi, ya, lupa kemudian kita harus menata yang lain-lain. Jelas sampai sini? Nah, silahkan tanyakan sama murid-murid saya yang ikut pengajian yang khusus, ya, mereka tahu betul tentang bagaimana keadaan kami saat mengajar dan seterusnya. Nah, sekarang mari kita bahas inti persoalannya. Apa itu musik? Apa itu syair? Karena konon ada berita Ustadz Adi tidak bisa bedakan antara musik dan syair. Konon, ya. Nah, sekarang kita bedah dulu apa itu musik, apa itu syair, apa itu asy-syu'ara, ya kan? Bagaimana pandangan ulama di dalamnya dan seterusnya. Alhamdulillah khusus hari ini saya bawa cuma 2 kitab saja. Ya, ada banyak kitab terkait itu, tapi nanti repot dan keadaannya tidak kondusif. Baik, kita mulai. Pertama, saya akan izin berdiri untuk menguraikan supaya lebih mudah kita bisa pahami dengan baik.
Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Bisa terdengar jelas ya? Ibu-ibu di belakang kedengaran nggak? Tidak, tapi bisa jawab. Tidak kedengaran tapi bisa jawab ya. Masya Allah. Yo, tapi ini kelihatan. Masya Allah. Belum saya tulis sudah kelihatan. Tidak kedengaran bisa jawab, belum ditulis sudah kelihatan. Bid'ah itu. Canda ya. Ini saya tulis musik di sini saja. Ini saya tulis syair. Nah, ya. Ini pakai bahasa Indonesia dulu untuk memudahkan. Kemudian yang bahasa Arabnya sini musiqa ini. Yang ini pakai alif lam asy-syair. Kalau syair nanti orangnya. Coba lihat pelan-pelan sini ya, supaya bisa mudah dipahami. Nanti saya turunkan referensinya, teman-teman bisa akses ya. Kalau bisa handphonenya turun aja, kan ini juga sudah ada di sini dan sudah direkam ya. Jangan bikin live di atas live. Ya, supaya fokus nanti. Lihat sini. Kata musik pertama itu bukan bahasa Arab. Saya ulangi, kata musik bukan bahasa Arab. Jelas? Kata musik itu dari bahasa Yunani asalnya. Yunani. Ya. Dari kata musika, musika. Ya. Kata musika ini dalam mitos Yunani diambil dari kata muse. Artinya dewi seni. Dewi seni. Jadi Zeus itu punya dikisahkan dalam mitologi. Mitologi itu mitos, ya, bukan yang di online. Zeus online bukan ya. Zeus dalam mitologi Yunani itu punya 9 putri. 9 putri itu disebut dengan Muses namanya. Jamak dari kata muse, Muses. Ya. Perhatikan baik-baik. Nah, 9 putri ini terkait dengan seni dan musik, karena itu disebut dengan muse. Misal ada yang namanya Cleo, kan? Itu dewi musik terkait dengan puisi. Nanti ada yang terkait dengan nyanyian, terkait dengan tarian dan sebagainya. Itu 9 ya. Kalau teman-teman mau akses silahkan nanti cari referensinya tentang ini. Mungkin karena sekarang ini manusianya adalah manusia yang mengandalkan pada Google, ya, googling saja. Ya, googling saja nanti arti musik misalnya, nanti keluar tuh. Bahkan kalau Anda misalnya buka Wikipedia pun ada musik, itu keluar tentang pernyataan ini. Singkatnya adalah musik ini bukan dari bahasa Arab. Karena itu di era Nabi SAW, bahkan sebelum era Nabi, di masa jahiliyah sebelum Nabi lahir, kata ini tidak dikenal. Sekali lagi, kata ini tidak dikenal karena ini bukan bahasa Arab asli. Kita tuh kenal kata musik baru kekinian aja di abad-abad ketika Yunani itu banyak diterjemahkan, baik filsafatnya dan seterusnya, terutama nanti ketika berdiri perpustakaan besar Baitul Hikam. Ya, Abu Ja'far Al-Mansur nanti ya diantaranya itu membuat satu gerakan banyak penerjemahan, maka dihimpun karya-karya Yunani. Dari situ kemudian muncul istilah-istilah datang dan mu'arabah atau musta'arabah, diarabkan, viral di Arab. Jadi ke era Nabi, ke era sebelum Nabi ini nggak dikenal. Baru kekinian kemudian didapatkan di abad-abad jauh setelah itu baru muncul kata ini. Jelas di sini? Nah, sekarang padanannya apa dalam bahasa Arab? Kalau ini tidak ada. Padanannya apa? Bagaimana tahu hukum musik kalau katanya aja nggak ada? Silahkan cari kata musik dengan kata musik kok begini di Al-Quran, satu kata aja cari. Kalau Anda dapat, saya kasih hadiah haji setiap tahun. Karena tahu saya tidak akan ada. Silahkan cari sampai kiamat kurang 2 menit ya, kurang 2 menit lah, 2 hari kan udah banyak tuh ya. Tidak akan ditemukan karena memang tidak ada kata ini dalam bahasa Arab di era itu, tidak ada, tidak ditemukan. Cari dalam hadis, nggak akan ketemu, tidak akan ditemukan. Lalu apa padanan yang terkait dengan makna ini?
Sehingga nanti dibawa ke dalam konstruksi hukum. Hukum musik apa? Untuk menjawab itu kan mesti tahu apa yang dimaksud dengan musik, apa turunan definisinya, bagaimana kegiatannya, apa yang senafas dengan itu, kiasnya kemana, analoginya kemana, mana istilah yang serupa dengan ini, mesti dicari. Kalau tidak ada, nggak mungkin kita simpulkan hukum. Cara berpikirnya kan begitu, ya. Maka dicarilah kemudian oleh para ulama, ditemukanlah istilah yang senafas dengan ini, setidaknya punya 4 sampai 5 nama. Sejak zaman jahiliyah sebelum Nabi lahir sudah ada 5 nama ini, sampai kemudian di era Nabi mendapatkan komentar, pandangan baik langsung dari Nabi apapun terlebih dari Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat-ayat dan surah khusus. 4 sampai 5 nama ini saya sebutkan satu-satu. Yang pertama al-hida, atau kadang disebut huda, gini. Bisa pakai dhammah, bisa pakai kasrah. Nanti saya sebutkan sejarahnya, saya sebutkan kitabnya, saya sebutkan turunannya. 2 al-ghina. Ghina. 3 ini puncaknya. Asy-syi'r. 1 huda, pakai hak kecil ya, bukan hak besar. Hak huda atau hida. 2 al-ghina, ghina. 3 asy-syi'r. Kalau pakai alat nanti disebut dengan azaf. Alatnya disebut dengan ma'azif. Kemudian ini yang keempat, 1, 2, 3, 4. Yang kelima kadang disebut dengan as-sama'. Ini agak jarang, tapi sering kadang-kali dimunculkan dalam beberapa kitab fikih. Al-huda atau hida 1, al-ghina 2, asy-syi'r ini puncaknya 3. Yang keempat kalau pakai alat azaf, alatnya disebut ma'azif. Dan yang kelima as-sama'. Jelas sampai sini? Jelas. Jadi kata ini tidak ada, kata musik ini. Yang ada tuh 5 ini. Dari mana asalnya 5 ini muncul? 1 al-huda atau al-hida. Yuk kita pakai kitab dulu ya, supaya tidak dipahami bahwa ini cuma cerita atau dikarang-karang. Di antara kitab yang paling populer tentang hida atau huda, rujukan para ulama sampai sekarang ya, termasuk juga para ahli-ahli sejarah dan syair. Itu nama kitabnya Mirwajudz Dzahab, karya Al-Mas'udi, Ali Al-Mas'udi. Mirwajudz Dzahab ya, karya Al-Mas'udi. Kurang lebih 1850-an halaman. Saya ada kitabnya. Ya, dibagi pada 3 sampai 4 jilid. Yuk kita mulai ya. Hida atau huda asalnya bermula dari datuk atau kakek buyut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mudhar. Siapa namanya? Mudhar. Jadi kalau kita tarik ke atas, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab. Ada yang menyebut bin Kilab dulu baru kemudian Murrah ya. Bin Murrah bin Kilab. Muhammad SAW diulangi, bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Hir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudhar. Ke-18. Saya coba ulangi ya. Jadi ini datuk kakek Nabi yang ke atas ke-18. Jadi kalau diurut ke ayah berarti kurangi 1, ke-17 berarti. Nah, Mudhar ini keterangan ahli sejarah yang mencatat ya, dan tersambung sampai ke atas. Nanti mereka punya rekam yang diceritakan dari masa ke masa, lalu nanti pada era tulisan dituliskan. Mudhar ini diantara tokoh sosok yang terkenal suaranya sangat bagus dan indah. Satu kali beliau naik atas untanya, lalu jatuh dari unta itu, tangannya cedera, patah ya. Saat itulah beliau minta tolong pada orang sekitarannya yang sedang berada di dekat-dekatnya, dan dengan unta mereka minta tolongnya begini, wa yadah, katanya kan. Wa itu digunakan untuk meminta tolong.
ada huruf panggilan nida itu 14 dalam bahasa Arab, ada 14 jenis. Ya, ada a, ada ya, ada aya, dan diantaranya ada wa. Wa itu khusus untuk minta tolong. Wa yadah, gitu kan? Ya, tolong tanganku patah, tolong tanganku patah. Menariknya, karena suaranya bagus, orang tidak fokus dengan cederanya, tapi fokus dengan suaranya. Yang saking bagusnya, jangankan orangnya, unta-unta sekitaran pada datang berkumpul. Wa yadah, katanya kan, tolong tanganku, gitu kan? Ada iramanya, maka datanglah orang-orang ke situ, fokus kepada suaranya. Nih suara enak banget katanya. Jadi bukan fokus kepada cederanya. Maka dari situlah viral katanya itu wa yadah, ditirulah itu dengan senandung-senandung tertentu, awalnya dikhususkan untuk mengarahkan unta. Ya, karena ketika unta dengar itu makin semangat, makin cepat, makin jalan dan seterusnya. Maka dimodifikasi oleh sebagian orang, ketemulah kemudian irama-irama iqa' dalam bahasa Arab itu. Sampai muncul formulanya. Dari situ formula ini digunakan untuk mengarahkan hewan. Senandung nyanyian yang diarahkan untuk bisa mengarahkan hewan itu dalam bahasa Arab disebut dengan hidaun atau hudaun. Ini asalnya, ini versi 1 ini itu untuk mengarahkan hewan. Dari situ menyebar ke masyarakat luas, kan cepat viral dulu walaupun belum ada Google dan seterusnya. Menyebar cukup banyak, lalu banyak modifikasi. Ya, jadi bentuk formulasi, jadi notasi-notasi yang kalau sekarang disebutnya dengan notasi lah, ya, notasi irama. Nah, mereka bentuk jadi nyanyian umum yang tadinya untuk hewan dibikinlah jadi umum. Bisa untuk orang, bisa untuk menggambarkan ilustrasi sekitaran dan sebagainya. Maka ketika bentuknya dirubah dari untuk hewan saja menjadi senandung umum, itu disebut dengan ghina. Apa namanya? Ghina. Ini yang kita sebut dengan lagu nyanyian sekarang. Terjemahkan dengan lagu nyanyian. Ghinaun. Jelas? Oke, 2. Dari situ, dari senandung itu, kemudian lebih spesifik. Sampai itu ada orang yang khusus untuk bisa memeriksa ini polanya benar atau tidak, untuk menunjukkan bahwa ini yang marak di masyarakat kami ini sastranya seperti ini. Kalau keluar dari sini itu tidak disebut dengan bagian dari komunitas masyarakat kami. Maka ada orang namanya contoh Allah Az-Zibyani. Dia yang mengoreksi. Kalau pengen bikin lirik seperti ini, kalau pengen bikin ghina, formulanya begini. Formula itulah yang kelak kemudian dikenal dengan nama bahar. Bahar. Ya. Ba, ha, ra. Nih, bahrun. Bahr. Jamaknya bukhur. Pakai ha, ba, ha, waw, ra, bukhurun. Saya pelankan. Ada 16 jenis bahar pada waktu itu. Ada berapa? 16 formula, 16 jenis, ya. Sittata asyar bahran. Contoh. 1 ada yang namanya bahar tawil. Formulanya tawil. Ya, disebut tawil karena formulasinya panjang. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Formulasinya fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Tuh. Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Oh. Ini rumusnya. Jadi kalau ada orang ingin bikin nyanyian dengan menggunakan formula pada masa itu, lalu nanti menghadap untuk dikoreksi benar atau tidak, diantaranya pada An-Nabighah Az-Zibyani, pakai formula ini dicek nanti. Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifa nabki min dzikra habibin wa manzili wa baina dakhuli fahawmali. Contohnya yang punyanya Imrul Qais misalnya. Kalau cocok, bagus, silahkan lanjutkan. Satu baitnya dibikin, 2 bait dibikin, 3 bait dibikin. Kalau formulasi ini menggambarkan tentang 1, rasa, 2, pikiran, 3, informasi yang ada di sekitaran.
Saya ingin mengungkapkan lagu dengan rasa yang saya sedang rasakan. Saya ingin menggambarkan ilustrasi situasi sekarang. Lihat Masjid Al-Azhar, langsung bikin lagu, langsung bikin lirik. Musik lagu yang ditampilkan untuk menggambarkan rasa, pikiran, dan ide, itu bahasa Arabnya disebut dengan syair. Ini. Jelas? Awas, hati-hati. Orangnya disebut syair. Syair. Jadi kalau teman-teman klik syair, ya, klik aja syair misalnya, kemudian musik, syair, musik begini. Maka definisi musik syair itu sekarang definisinya musiqa dzatu afkarin. Musik yang mengandung pikiran, mengandung ide, mengandung irama, mengandung rasa. Jadi tidak mungkin disebut syair kalau tidak ada musiknya. Jelas? Syarat musik itu masuk ke dalam syair, syarat disebut syair itu 5. 5 syaratnya. 1, afkar, ide. Ada pikirannya, ada renungannya, ada rasanya. Kedua, uslub, gaya bahasanya yang betul. Ini timbangannya. 3, fasohah, mesti fasih, nggak boleh ae, harus runtut. Kemudian yang selanjutnya khayal. 4, ada imajinasi, sehingga ketika ada daya imajinasi nggak langsung pada tujuan, itu lebih indah. Dan yang kelima, syarat yang kelimanya musik ini, yang kalau dalam bahasa dulu disebut dengan iqa', namanya iqa', ada irama-irama nada. Jadi tidak mungkin disebut dengan syair kalau tidak mengetahui irama, tidak mengetahui notasi yang dalam bahasa sekarang disebut dengan musik. Ya, jadi kalau teman-teman ini belajar sastra Arab, Al-Adabul Arabi, ilmu ini nanti dibahas di 2 cabang ilmu. 2 cabang ilmu ini, satu untuk membahas notasinya disebut dengan ilmu arud namanya. Arud. Tuh. Ini ilmu keempat tertinggi dalam bahasa Arab. 1 nahwu, kedua saraf, ketiga balaghah, ada 3 turunan, ma'ani, bayan, dan badi', dan yang keempat ilmu arud. Ilmu arud itu ilmu khusus untuk mengetahui dan membuat syair dengan notasi-notasi musiknya. Contoh, kita nggak pakai tawil, kita pakai rojaz. Yang tadi diambil dari wayadah, 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 keluarlah rumus mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Keluar dari sini baru dibikin liriknya yang sesuai dengan irama ini. Sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahdhul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi fakam tayyumuni ghuzayyilul uqayqali qataftuhu min wajnatin min fi'li hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad ghada muharwili wal walat wali waliya wailali faqultu la tuwalwili fabayyinul lu'lu'ali qalat lahu hina kadha in hurwa dhiddul muqali kahatan kaqaila li tabtabuli. Coba ulangi. Nah, itu contoh. Ya. Bisa pakai madid, mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ilatun, mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ilatun. Contohnya apa aplikasinya? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Nah, itu ada iramanya, ada alunannya, ada notasinya. Notasinya tuh dari sini ilmunya arud. Jelas? Dari mana tahu itu? Karena ini jurusan kuliah saya. Itu saja. Kami ini spesialisasi, saya ini cinta Quran. Karena saya cinta Quran, saya ikuti jalur ulama. Nggak mungkin tahu dan bisa menafsirkan Quran kalau nggak kenal bahasa Arab. Imam Syafi'i ngajinya bahasa dulu. Imam-imam ulama tuh ngaji bahasa dulu. Maka jurusan kami itu bahasa dan sastra Arab. S1 kuliah saya membahas ini semua. Dan saya menulis buku di bidang arud ini. Namanya Minhatul Jalil fi Ta'rifi Arudil Khalil. Saya punya buku. Dan dalam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Minhatul Jalil fi Ta'rifi Arudil Khalil. Ini poinnya. Jelas? Oke, teruskan. Nanti dari sini orang-orang yang ingin membuat syair itu mesti menguasai 5 hal tadi. Afkar, ide, renungan, pikiran. 2 uslub, gaya bahasa yang mengacu kepada ini. 3 fasahah, kefasihan. Yang keempat khayal, imajinasi. Yang kelima musik, iqah, irama, notasi. 5 ini dikumpulkan sejak sebelum zaman Nabi sudah ada dan sudah dilombakan. Ya, ada 4 jenis perlombaan di masa Nabi.
Walaupun yang viral itu 3. 1, lomba mengumpulkan harta. Jadi mereka keluar berniaga, nanti di akhir pekan kumpul. Akhir pekannya tuh yang kita sebut Jumat sekarang, namanya Yaumul Arubah. Kumpulnya di tempat hiburan, weekendnya ke tempat hiburan. Apa yang dilakukan di sana? Foya-foya, kemudian bertanding. Yang ditandingkan itu 1, bertanding harta. Ya, jadi kalau sekarang ada yang weekend ke tempat hiburan, kemudian update status harta, kumpul-kumpul siapa yang terkaya, itu jahiliyah sudah duluan. Ya, nanti yang paling banyak hartanya itu disebut tajir. Pedagang. Sudah ada, sekarang juga ada kan? Ya, bahasa kerennya crazy rich kan ya? Ya, ada yang crazy rich, ada yang crazy tanpa risk gitu ya. Nah, itu tajir itu asalnya pedagang, karena dagang kaya. Makanya kalau mau kaya, orang jahiliyah itu dagang, bukan nipu. Bukan korupsi, sejahiliyah-jahiliyahnya jahiliyah, ya, tidak korupsi, dagang. Gitu ya, dagang. Nah, yang paling kaya disebutnya nanti tajir, jamaknya tujar. Yang kedua dukun. Dukun sudah banyak. Ya. Nanti pasangannya ketemunya dengan penyihir. Dukun, kahin, penyihir, sahir. Itu lomba bikin mantra. Siapa yang mantranya paling manjur, itu nanti akan diangkat sebagai ketua dukun. Jadi paguyuban dukun sudah ada zaman jahiliyah. Dan ketuanya banyak, betul. Makanya Nabi ketika nanti beliau diutus dan oleh Allah diwahyukan Al-Quran, dituduh ini kreasi dukun, maka dibantah oleh Quran, wa ma huwa biqauli kahin. Bukan, ini bukan produk sihir. Jelas? Yang ketiga, syair. Syair, ahli syair, ahli musik tingkat tinggi. Kenapa disebut tingkat tinggi? Karena yang ini buat hewan saja. Ini masih umum, yang ini istimewa. Nggak semua orang, nggak sembarangan bisa menguasai ini. Jadi kalau sudah levelnya syair, itu musisi khusus, dan itu dilombakan. Dibikin syair ini kalau sampai 7 bait disebut qasidah namanya. Ya, 1 bait itu ada 2 baris. Baris pertama disebut sodrun, baris kedua disebut ajazun. Sodrun, ajazun. Kalau sudah ada 7 disebut qasidah. Di qasidah itu tidak harus pakai rebana. Ya dana, bangun masjid pakai dana. Nggak harus pakai rebana. Ya, ke Depok Cibubur gitu kan. Dapat uang Singapura ke Cibubur gitu ya. Jadi nggak harus pakai rebana. Qasidah itu bila ada bait syair sampai ke 7 jumlahnya disebut qasidah. Kumpulan-kumpulan qasidah disebut dengan diwan namanya. Jadi dari mulai syair pakai bahasa Arab aja biar nggak salah paham. Nanti dari sini muncul qasidah kalau 7. Dari qasidah muncul diwan kalau dikumpulkan. Jelas? Ini dilombakannya di mana? Di pusat hiburan namanya aswaq, suq uqad, suq dumatul jandal, dan nanti yang paling bergengsi, paling elit perlombaannya di atas Jabal Qubais. Di dekat Ka'bah yang sekarang ada istana raja itu, Jabal Qubais. Ya, ada gunung Abi Qubais, itu ada istana sekarang. Itu adalah tempat prestisius yang menentukan siapa berkuasa. Makanya kalau teman-teman lihat ada istana di atasnya, ini menunjukkan ini yang sedang berkuasa itu pemerintahan ini. Nah, dulu yang punya kuasa itu 3 golongan itu. Yang paling kaya, kemudian ada dukun dan tukang sihir, ya, satu lagi ada musisi, penyair di sini. Syair. Dilombakan, yang keempat nanti yang kedudukan, ya, dan seterusnya. Dilombakan, perlombaan ini akan menyeleksi 7 terbaik. 7 terbaik. 7 terbaik ini kalau sudah didapatkan, itu nanti karya mereka 7-7-nya akan ditempel di dinding Ka'bah, dituliskan. Itulah asal mula sejarah nanti kain kiswah yang diganti dengan Al-Quran saat Islam hadir di tanah Hijaz. Asalnya itu bukan ayat Quran, asalnya bukan Asmaul Husna, asalnya itu tulisannya syair semua. Lirik-lirik, lagu-lagu dan sebagainya. 7 disebut mu'allaqatus sabah. Nanti dipilih pemimpinnya, siapa yang paling hebat, disebut dengan ini syair, orangnya syair, jamak dari kata syair, karena jamak itu lebih dari 2. Ya, kalau 2 disebut musanna, ada yang mengatakan lebih dari 1. 1 mufrad single, 2 musanna, kan? Yang ketiganya jamak. Karena ini dipilih 7, maka dijamakkan syair menjadi syu'ara.
Jamak dari kata syair, syu'ara. Paham? Masuk sampai sini?